siapa Bu? Harta yang paling berharga adalah keluarga. Bagaimana mau berharga? Keluarga pun tak ada. Apa yang harus aku lakukan? Mempersiapkan generasi emas dari keluarga. Keluarga siapa yang harus kupersiapkan? Oh Tuhan, aku tidak tahu. Mana partnerku ini? Wak Be, apa pula siang sore-sore begini nangis-nangis Wak Be? Apa ceritanya? Itulah Dika. Ah. Katanya harus mempersiapkan generasi emas Iya. dari keluarga. Heeh. Wak Be sampai saat ini belum berkeluarga, Waduh, Dika. kalau itu tak bisa lah Wak bantu Wak Be, ya kan? Ada nggak orang yang bisa membantu Wak, Dika? Ada lah Wak, tapi tadi sedikit waktu pas ada suara-suara tadi nyanyi. Wak Be tadi nyanyi ya? Enggak, berdoa tadi Oh berdoa deh. Karena di sekitar sini langsung bermatian nyamuknya. Oke, yuk, ada orang yang bisa bantu Wak Be. Pasti kan? Untuk urusan keluarga ada. Wak itu mau berkonsultasi juga Ah. dengan psikolog mungkin. Oke, bisa. Ada juga ya? Saya panggilkan Wak Be ya. Langsung saja dipanggil. Iya, Dika. kita panggil. Silakan kepada ibu-ibu kami. Ayo Bu. Ya, Aduh, ada iya, Bu Fatma dan Bu silakan. Irna. Iya, selamat datang Ibu. Waalaikumsalam. Selamat datang Ya, di silakan titik Bu Fatma. kumpul. Selamat datang. Bu Irna, assalamualaikum. Silakan duduk dulu Bu. Iya. Iya. Duduk dulu, ya. Pelan-pelan Wak Be, hati-hati harus jatuh ya kan. Iya, silahkan duduk. Iya, ini adalah orang-orang yang Wak Be butuhkan. Iya, betul Iya, sekali. Karena tadi berkeluarga katanya kan. Berkeluarga. Karena memang tema kita hari ini adalah menciptakan generasi emas lewat keluarga. Iya, kita buatlah dulu jargon titik. Oh kumpul. iya, kita sapa dulu dong Iya. fans-fans kita Iya, yang ada di betul. luar sana. Mana kita weh? Titik kumpul. Ngeri kali, kayak rame aja yang nonton ya. Wak Be, ya. Ada berapa orang? Ada 5.000 mata memandang kita. Ya, ini kita perkenalkan kali dulu dua, Wak Be, ya. ya kan. Yang pertama ada Ibu Fatmawati STMN selaku Kepala Perwakilan dari Kemenduk Bangga, Sumatera Utara. Bangga saya dengan ibu. Bangga sekali. Iya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Sehat, Bu, warahmatullahi ya? wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah. Ya sama warna lipstik kita nih. Iya. Bu. Iya, luar biasa. Sama produknya. Iya sama ya. Sama merek ya. Jangan sepil. Ketahuan Wak Be minjam. Yang selanjutnya ada ibu kita yang sudah kuning-kuning cetar-cetar membahana, ya kan? Ibu Dr. Anda Irna Mirnauli MSI Iya. selaku psikolog keluarga. Psikolog, ya Allah. Tolonglah saya Bu Irna. tapi ini masalahnya belum berkeluarga. Kalau sudah berkeluarga bisa. Gak apa-apa, karena hari ini yang menonton kita itu banyak di sana ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah berkeluarga. Iya. Bagaimana mereka bisa menciptakan generasi emas nih melalui keluarga ya, dari keluarga tepatnya. Tepatnya dari keluarga dulu, Iya. baru nanti ke yang lain. Iya benar sekali. Langsung saja Dika, Ya. kita bincang-bincang. Ya baik, nanti kita tanya-tanya dulu kepada Ibu Ya. dari Kemenduk Bangga. Sebelumnya mungkin boleh disampaikan Bu, mungkin pemirsa ada yang masih belum mengetahui nih ya kan, karena baru nih ya kementeriannya ya kan Bu. Baru kementeriannya Ah, baru. Boleh Bu dikasih dulu sedikit. Baik. Jadi kita tadinya BKKBN ya. BKKBN itu non kementerian tadinya. Dia hanya Kita lembaga saja. sudah bertransformasi sekarang menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Jadi garis miring BKKBN. Jadi kalau kita singkat Kemenduk Bangga BKKBN ya seperti itu. Masih ada BKKBN-nya. Masih ada, karena kan secara Perpres 180 bahwasanya untuk core bisnis di BKKBN masih tetap sama seperti itu terkait kependudukan dan pembangunan keluarga. Ya, Oke. disingkat Kemenduk Bangga. Bangga. Jadi bukan yang lain-lain dibangga-banggakan sama Iya. keluarga. Iya, keluarga yang harus dibanggakan. Iya. Nah ini tema kita mempersiapkan Generasi emas dari keluarga. Mungkin bisa diawali dulu Bu Fatma. Iya. Generasi emas ya kan? Emas apa nih Bu Fatma? Iya. Mas Antam? Iya. Mas Antam Mas kayaknya ya. Nurdin bisa Iya. juga? Karena Antam sekarang lagi naik. Iya betul. Emas lagi naik. Iya.
Jadi generasi emas 2045 ini kan merupakan visi dan misi daripada Bapak Presiden yang sekarang ya, melalui Asta Citanya. Jadi di dalam Asta Cita itu terutama di Cita keempat dan keenam itu kementerian kami memang di situ berperan. Jadi terkait dengan bagaimana kita mempenetrasi sumber daya manusia yang unggul, kemudian tentunya menyasar kepada keluarga-keluarga tentunya. Dan ini gunanya apa? Untuk menciptakan generasi emas tadi itu. Nah, generasi emas ini tentunya banyak yang harus kita lakukan, persiapkan. Jadi persiapkan matang-matang yang mulai dari bagaimana upaya penguatan keluarganya, mempertahankan keluarganya, dan yang paling utama adalah merencanakan keluarganya. Ya, jadi perencanaan keluarga itu menjadi sangat utama. Jadi kalau tagline kita itu berencana itu keren. Jadi apapun direncanakan pasti hasilnya bagus seperti itu. Oh iya. Berarti kalau kayak Wak Be ini Tanpa rencana. Wak Be kan buka kafe tanpa rencana. Soalnya gini loh Kak Padma, Wak Be itu udah lama dari umur 19 tahun berencana untuk berkeluarga. Tak terrealisasi sampai sekarang. Nah, itu juga Kak Padma. Kayak mana itu? Jadi memang salah satu upaya kita dalam perencanaan keluarga yaitu bagaimana kita menikah di usia yang tepat. Nah, menikah di usia yang tepat itu, ya Wak Be umur berapa sekarang? Jadi 80. Berarti salah satu manusia langka ya. Iya. Jadi merencanakan keluarga itu ya. Kalau kita di Kemenduk Bangga BKKBN ini usia ideal untuk menikah itu untuk perempuan 21 tahun. 21. Untuk laki-laki 25 tahun. Jadi ada perencanaan yang akan dilakukan sehingga nanti keluarganya lebih berkualitas. Kenapa sampai hal ini sangat menjadi urgenitas kita atau concern kita? Kenapa? Karena anak-anak yang menikah di bawah 21 tahun itu kan masih sangat labil, terutama wanita dari sisi kesehatannya. Jadi apabila menikah sebelum 21 tahun dan langsung hamil, ini kan panggulnya itu belum sebesar daripada kepala bayi yang akan brojol. Berarti jadi kalau panggul Wak Be kebesaran. Itu sudah bagus lah, Iya. Kalau tadi kata Ibu 21 tahun untuk wanita, memang Wak Be ini tepat ya. Iya, 21 tahun juga ya Wak Be ya. 21 tahun. No. Jadi dalam merencanakan tersebut ya usia ideal untuk menikah, kemudian usia ideal untuk melahirkan atau memulai dengan fungsi reproduksinya dalam 8 fungsi keluarga, yaitu bagaimana kita menikah ya setidaknya pada rentang waktu situ 21-25 tahun. Nah setelahnya itu antara 21 tahun setelah menikah, kemudian hamil sampai di usia kurang lebih kalau bisa 30 tahun aja batasnya, sehingga kita memang lebih sekarang ini isunya ya 2 anak lebih baik atau lebih sehat seperti itu menuju keluarga berkualitas untuk Indonesia emas. Benar. Nah kalau gini Bu Irna saya mau bertanya, bagaimana secara psikologi kita melihat mungkin ibu-ibu muda yang kita lihat belakangan ini lagi viral tuh, dia nikah muda, kemudian anaknya sampai dia bercerai, menikah sudah 2 kali, Bu. Itu secara psikologi mempengaruhi nggak sebenarnya kalau perempuan itu dia menikah terlalu cepat atau mungkin terlalu lambat dia menikahnya? Menyindir diri sendiri. Silakan. Ya, secara psikologis sih sebetulnya terlepas dari umur ya. Ada kematangan yang harus dimiliki oleh pasangan yang akan menikah. Yang pertama misalnya kematangan secara emosional ya. Jadi artinya dia sudah bisa mengelola emosinya, nggak baperan ya. Karena kan banyak konflik-konflik itu karena baper ya. Segala sesuatu dimasukin ke perasaan, ke hati dia, akhirnya timbul masalah. Jadi pertama penting sekali kematangan emosi. Kemudian kematangan secara sosial. Jadi artinya ketika dia sudah menikah, dia tidak lagi terlalu banyak bermain ya. Apalagi main handphone ya. Update status, masak ini nih. Betul sekali. Jadi secara sosial dia harus bisa membedakan bahwa dia udah punya peran baru ya. Sebagai ayah, sebagai suami,
sebagai menantu misalnya ya. Jadi itu perlu dia matangkan dulu. Nikah, pembahasan ini semakin hot. Ada baiknya Wak B menyiapkan minuman-minuman yang hangat juga untuk tamu-tamu Wak B. Permisi ibu-ibu, saya siapkan minuman. Dan yang paling penting, ini yang sekarang banyak dilupakan, kematangan secara ekonomi, kesiapan secara ekonomi. Banyak kan kawin ya sekedar kawin misalnya ya, udahlah. Bucin gitu ya. Karena bucin. Padahal ketika seseorang secara ekonomi belum siap, akhirnya toh misalnya tergantung pada orang tua atau mertua yang intervensinya nanti akan besar gitu. Nah itulah yang akhirnya menimbulkan konflik. Nah jadi 3 hal itu sangat penting disiapkan ya, kematangan emosi, kematangan secara sosial dan secara ekonomi. Dia bereksponensial nggak dengan usia? Tidak selalu misalnya orang yang sudah usianya matang, ya belum tentu. Jadi makanya itu yang lebih perlu disiapkan ya, kematangan tadi. Kematangan itu bukan dari segi usianya berarti. Iya, ya mungkin kalau dari segi usia ada juga toh hubungannya ya. Secara umum misalnya kalau orang udah usia 21 tahun, secara psikologis dia udah masuk ke tahap dewasa awal ya. Jadi ketika dewasa awal itu dia sudah lebih matang. Dia Masih awal ya, dewasa awal ya. Nanti sampai 21 sampai 40 tahun itu ya. Di situ dia sudah lebih mempunyai kemampuan untuk mempersiapkan terhadap perkawinan, terhadap pekerjaan gitu kan. Jadi dia juga menghadapi peran baru sebagai orang tua, suami atau istri dan anak, menantu misalnya ya. Karena konflik-konflik dalam perkawinan itu juga banyak yang harus diatasi nanti ya. Jadi nanti kan pakai perbedaan kepribadian. Dengan latar belakang yang berbeda gitu ya. Jadi kalau masing-masing nggak cukup matang ya akan sulit. Kemudian masalah dengan mertua dan ipar. Ini juga harus keluarga ya. Iya. Oke. Silakan Wak B. Minuman yang menggelegar. Ini air zam-zam kita nih ya. Ini namanya air dari Zimbabwe hari ini Wak B bawa. Aduh, maaf ya Bu. Pelan-pelan. Itulah mungkin sambil diminum Bu. Ya, sambil minum ya kan. Biasanya Wak B buat air berwarna, tapi hari ini pewarna airnya nggak ada, maaf ya Bu. Iya. Oh berarti pakai pewarna selama ini Wak B. Pantas lah pulang awak menstruate kan. Iya ya. Oke, baik. Makanya tadi kata ibu psikolog bilang gitu kan. Bahwasanya ada juga konflik katanya kalau menikah itu biasa konflik dengan mertua. Iya benar. Jadi teringatlah awak nih Wak B. Teringatlah saya kan Wak B, ternyata memang betul lah pemirsa, rumah tangga yang paling adem itu adalah rumah tangga Nabi Adam. Kenapa? Gak ada mertuanya? Jangan salah. Setiap rumah tangga memiliki cobaan yang berbeda-beda. Apalagi tidak berumah tangga. Cobaannya banyak kali. Tapi salah juga kalau orang menganggap bahwa mertua itu sesuatu yang harus disingkirkan ya. Karena begini, sekarang kasus baby blues itu makin banyak ya. Karena itu tadi. Antara lain karena generasi muda sekarang itu kan cenderung pengen hidup eksklusif dia aja, keluarga inti nih. Iya, betul. Mereka mengabaikan peran orang tua, mertua, ipar, tetangga bahkan misalnya. Sehingga akhirnya segala sesuatu dia tangani sendiri. Lelah gitu loh. Padahal kalau misalnya generasi saya dulu misalnya ya ketika melahirkan ya ada mama, ada ipar, ada tetangga. Jadi kita tuh nggak heboh, nggak susah gitu ya. Misalnya semua dipersiapkan oleh mereka. Betul. Ya. Jadi tapi kan kalau gini Bu Irna, zaman dulu kan perempuan-perempuan itu cenderung dia bekerja di rumah. Jadi jarang ya, apalagi zaman saya dulu ibu saya itu masih ya di rumah, ayah saya yang bekerja. Sekarang? Nah, realitasnya saat ini perempuan itu harus dihadapkan dengan multi talent. Dia harus bekerja, kalau dia pulang ke rumah dia harus berubah menjadi wanita yang sempurna di hadapan suami dan anak-anaknya. Bagaimana itu Bu Irna cara? Dari mana Wak B tahu itu? Oh, iya, enggak. Wah, Baca Google. Iya, suka nengok-nengok. Apalagi di Instagram itu Dika, ya ampun. Banyak kali berita-beritanya. Perempuan saat ini kalau tidak bisa membantu suaminya, nggak bisa beli mobil Bu Irna. Aduh.
Oh ya ibaratnya mungkin ini ya. Ya kalau tanjaan itu 2 gerdang lebih bagus. Iya betul. Iya, betul. 4 mata. Mata pencarian. Ya, justru makin sibuk itu kita justru makin butuh dukungan sosial dari lingkungan ya. Jadi misalnya nih ketika kita kerja misalnya kita merasa nyaman karena anak saya Dijaga. Ada yang jaga, misalnya ada ya yang- ada neneknya ada tantenya misalnya atau bahkan tetangga gitu bisa kita titipi misalnya ya dibandingkan dengan yang semua mau dia handle nggak mungkin makanya dukungan sosial itu sekarang makin kurang karena orang cenderung tadi eksklusif banget dia nggak mau. Oke, mungkin dari pemerintah sendiri, dari BKKBN sendiri mungkin Bu ada program-program. Ya sebenarnya kalau kami dari kementerian kami, Kemenduk Bangga BKKBN ini memang sudah banyak program. Yang tadi disampaikan oleh Ibu Irna sebagai psikolog keluarga bahwasanya sebelum menikah itu harus dipersiapkan. Kami sudah membersamai sebenarnya melalui digitalisasi untuk siap nikah. Ya, ada siap nikah .go.id kalau nggak salah seperti itu. Jadi Kalau saya kan kayak Kak Fatma siap sekali nikah. iya. Jadi nanti akan ada pertanyaan di dalam platform tersebut terkait nanti bagaimana apakah siap secara finansial tadi yang disampaikan, secara ekonomi ya, secara sosial, sosialisasi perlu karena akan membentuk keluarga yang baru, ada ipar, ada mertua, apakah bisa bersosialisasi dan seterusnya. Itu sangat ada kami punya dan itu sebenarnya kalau kita memakai itu kita bisa melihat rekomendasi apa nanti yang akan dikeluarkan dari aplikasi tersebut. Seperti itu. Nah, Apa nama aplikasi ini? siap nikah. Oh, siap nikah. Cari ya. Pakai data? Siap pakai wifi? nikah. Oh, ada TPRI kok. Iya. Jadi seperti itu. Jadi untuk hal tersebut dan juga untuk kematangan ini kan tadi juga disinggung jangan sampai menikah hanya karena bucin semata ya. Belum siap mental, belum siap finansial. Nah, ini kita juga mempersiapkan itu lewat beberapa edukasi wadah yaitu Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Nah, itu ada di setiap sekolah. Jadi dari 100% sekolah yang ada di Sumut ya barulah 30%-an kita punya di semua kabupaten kota. Nah, di dalam itu kita ada pendidik dan konselor sebaya. Jadi kepada anak-anak ya. Jadi sudah dipersiapkan bagaimana kematangan mentalnya, bahkan kita juga mengajarkan life skill-nya seperti apa. Ya kan, Mak B kan banyak anak-anak itu dia lebih mau curhat kepada peer-nya. Sehingga kita mempersiapkan wadah itu agar supaya tentunya kita say to pernikahan dini, say to free sex sama say to drugs. Say no. Say Jadi no. kalau Say anak-anak genre kita punya platform genre juga generasi berencana itu seperti ini. Salam genre, say no 3 hal. Jadi say no to pernikahan dini, say no to free sex sama say no to drugs seperti itu. Nah, ini kita sudah persiapkan semua gunanya apa untuk menuju Indonesia Emas bahkan juga karena kita memang membersamai di dalam keluarga langsung ya karena kita memang lebih kepada pembangunan keluarga bagaimana kita membersamai itu dari melalui kelompok-kelompok kegiatan yang ada di masyarakat mulai dari balitanya, kemudian remajanya sampai kepada lansia. Bahkan untuk menambah income generate kita mempunyai poktan-poktan kelompok kegiatan itu usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor. Iya, seperti itu. Jadi kita punya. Jadi memang kita life cycle approach, pendekatan kepada siklus keluarga. Jadi kita harapkan itu tadi untuk generasi emas tahun 2045. Seperti itu gambarannya. Dan itu tadi kan saya sekilas Kak Fatma membahas mengenai genre. Iya, nah, generasi berencana. Generasi berencana. Sudah ada itu mungkin kelompoknya atau organisasi khusus yang memang menaungi generasi berencana itu. Sudah ada ya? Ya, jadi anak-anak genre ini ada di setiap kabupaten kota. Jadi
forum genre Sumatera Utara ada tentunya di provinsi, level provinsi. Untuk kabupaten kota memang kita masih men-trigger agar terbentuk, tetapi memang sebagai informasi dengan adanya kegiatan genre ini tentunya kita harapkan angka pernikahan dini yang menurun ya, seperti itu. Karena adanya akselerasi dari itu. Dan untuk di forum genre Sumatera Utara sebagai informasi tahun lalu 2024 melalui adu Jaknas Apa itu? Ajang kepada anak-anak genre itu di tahun 2024 yang diadakan di Bali ya kalau nggak salah, kita forum genre Sumatera Utara juara 1 loh. Iya, karena program kerjanya yang luar biasa seperti itu. Oke Bu, nanti kita tahan dulu. Ya kan? Ada juga yang mau saya tanyakan tentang independent woman. Iya benar. Semakin panas, semakin hot. Di mana kita titik kumpul lah. Jangan kemana-mana. Silakan minum Bu. Yuh, mana kita titik kumpul. Wah, semakin hangat perbincangan kita hari ini. Putra langsung saja bertanya sama Kak Padma mengenai program-program dari kementerian mengenai keluarga berencana ini. Iya Bu, boleh di-spill mungkin kan? Pasti banyak kan? Silakan Bu. Jadi teman-teman semua, saya bilang teman-teman ya, biar supaya kita sepantaran gitu ya, merasa masih muda ya, Mbak Be ya. Kalau zaman dia nggak mau dibilang pemirsa, dia mau dibilang viewers. Viewers ya, viewers kalian. Jadi setelah kami bertransformasi menjadi Kemenduk Bangga, Pak Menteri ini melahirkan beberapa quick win yang harus kita deliver di lapangan. Salah satunya itu adalah gerakan orang tua asuh cegah stunting. Karena angka prevalensi stunting kita di Sumatera Utara ini memang agak naik ya. Oh, naik. Iya, berdasarkan survei status gizi Indonesia sudah di atas 20%. Ya. Jadi kalau WHO dari WHO itu yang ditolerir angka stuntingnya itu hanya ya di angka 20%. Berarti kan kita harus waspada. Benar. Kita Ya, sudah 20 jadi kita ya? harus 20 lebih. 20 Jadi kita harus makin gendut dan. jadi anak stunting yang ada itu sangat banyak di Sumatera Utara. Kalau kita melihatnya berarti kita harus memberikan penetrasi intervensi pendampingan. Betul. Jadi dari yang angka tersebut itu anak asuh yang harus kita dampingi itu sebanyak kurang lebih 44.325. Nah itu dari keluarga resiko stunting, karena kita dalam menangani stunting ini kita harus dari hulunya. Jadi dari hulu, dari preventif, dari keluarganya, keluarganya. Karena kalau kejadian stunting ya kuratifnya itu hanya bisa dari literatur yang ada hanya 20% yang sukses. Artinya 80% itu kita memang pencegahan. Jadi memang angkanya sangat banyak, 44.000 yang harus kita selesaikan. Tentunya kami juga mengajak menjadi orang tua asuh. Seperti itu. Kemana, Bu Padma, biasanya? Jadi kami sudah ada namanya Peduli Genting, peduligenting.kemendukbangga. Itu bisa kita mendaftar di situ. Peduli generasi stunting berarti ya? Peduli Genting. Oh, genting. Genting ini kan singkatan dari Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Gerakan Orang Ya, jadi peduligenting.kemendukbangga. Nah, ini kita bisa bermitra di situ, jadi mitra, jadi orang tua asuh. Pamannya Mak B, Abang mau jadi orang tua asuh kepada siapa mungkin di daerah tempat tinggalnya, kita ada data by name address. Oh gitu. Iya, keluarga resiko stunting ada. Jadi variabel determinan terkait hal tersebut ya dalam core bisnis kita kan ada 4T tuh Mak B. Jadi mungkin Mak B ini salah satunya nih, terlalu tua melahirkan. Untung sel telurnya sudah dibekukan. Iya. Asik. Present egg ya, present egg. present egg. Yang kedua itu terlalu muda melahirkan. Beresiko juga. Iya, terlalu banyak anak dan terlalu dekat.
Oh, terlalu Oh, Iya, jadi kita anaknya dekat-dekat gitu ya. dekat karena mungkin tidak memakai alat kontrasepsi, ya seperti itu. Dan kemudian faktor lingkungan seperti sanitasi Iya. atau jamban yang tidak layak, Iya. air minum yang sumbernya tidak bersih itu yang Tempat tinggal. variabel. Iya, itu banyak. Lingkungan. Iya, lingkungan, Jadi faktor lingkungan gini lainnya. Bu Irna, kalau saya perhatikan sebenarnya selain pemilik kafe yang terkenal, Wabe ini juga pernah mengajar di beberapa sekolah, dari sekolah ternama sampai sekolah apa adanya gitu kan. Dan Wabe perhatikan memang tingkat stunting itu dari keluarga. Jadi kalau dia di sekolah-sekolah yang agak lumayan itu Putra, itu badan anaknya besar-besar itu Kak Fatma. Iya, iya. Kan? Badannya besar-besar tinggi. Bahkan kalau kita lihat apa mungkin anak SMP atau anak SD sebesar ini gitu. Nah, berbeda dengan keluarga yang tinggal atau yang bersekolah di tadi Kak seperti Kak Fatma katakan. Tertinggal ya. Oh, yang tertinggal itu anaknya kecil-kecil. Bahkan sudah kelas 3 SMP pun masih kecil gitu. Berarti kalau kita lihat lingkungan, makanan itu sangat mempengaruhi ya Bu Irna ya. Tapi harus diwaspadai juga tingkat obesitas anak di Indonesia juga semakin Tinggi ya? meningkat. Gitu. Jadi kadang Obesitas. Tersinggung. obesitas kan nggak anak-anak saya pun obes. Oh iya, iya benar. Wak pun kalau di Tahan. Wak kalau tahan dicek, nafas. kalau dicek 41 kilo kelebihannya. BMI-nya udah lebih 30 ya. Iya benar. Iya. Jadi seperti ya itu. Pak waktu patut diwaspadai juga kalau menurut saya obesitas ini karena itu akan berpengaruh ya bukan cuma terhadap kesehatan tapi juga untuk harga diri Harga anak diri. itu ya, kepercayaan dirinya gitu kan. Belum lagi nanti masalah-masalah sosial Benar. dan akademis gitu Iya, ya. ukuran baju bermasalah Iya. juga. Ada dia S sempit, M muat, L longgar. XL ekstra longgar. Iya. Namanya yang XXL. Ekstra longgar. Iya pula. Aduh, memang begitu kompleksnya ya permasalahan Kompleks, keluarga saat kompleks. ini. Banyak sekali. Jadi saya lanjut yang untuk Ya, quick win silakan, berikutnya quick win ya, berikutnya. yaitu Taman Asuh Sayang Anak. Itu Taman di Asuh mana? Sayang Di Anak. desa-desa kelurahan? Jadi kita sementara ini sedang melakukan pemetaan kepada TPA-TPA yang terdaftar dari Kemenaker Trans, ya seperti itu. Apakah masih eksis apa enggak? Iya, benar. Ini gunanya untuk meningkatkan angka partisipasi bekerja bagi perempuan, seperti itu. Malah Karena- perempuannya? Iya, kan begini. Kalau kita punya anak nih, tadi kita harus titipkan ke TPA ya. Tapi kita ragu TPA-nya itu terstandar apa enggak ya? Apakah pengasuhnya itu mengerti ya terhadap tumbuh kembang anak? Jadinya kan kita ragu, akhirnya kita apatis tuh nggak usah bawa aja gitu kan. Akhirnya memutuskan resign, ya kan? Nah, kalau resign tentunya angka partisipasi kerjanya menurun dan ini akan berdampak kepada bonus demografi. Bonus demografi itu kan ketika angka produktif yang lebih tinggi daripada yang tidak produktif. Nah, sekarang ini kita sementara masuk di dalam bonus demografi, tetapi kalau kita melihat ketika hal-hal tersebut itu berkurang karena seorang ibu resign karena takut anaknya dibawa ke TPA yang tidak terstandar, Iya. nah, akhirnya kita memberikan jalan keluar nih dari Kemenduk Bangga. TPA-TPA yang ada, yang eksis itu kita memberikan pengasuhan atau edukasi kepada pengasuh tersebut yang hadir. Jadi kita mengajari terhadap beberapa edukasi bagaimana memberikan gizi yang bagus, ya pola asuh yang bagus, kemudian juga tentunya kayak seperti sampai mengajarkan terkait dengan kartu kembang seorang anak. Jadi pada saat si anak tersebut umpamanya usianya 8 bulan, seharusnya sudah pandai begini. Ada Jadi monitoring ada lah. monitoring, Yes. kartu monitoringnya. Jadi kalau sudah teredukasi pengasuhnya, tentunya kita secure aja bawa anak kita ke, aman. iya. Jadi makanya kita memberikan nama itu Taman Asuh Sayang Anak. Oh, gitu Iya. Jadi kita nggak mendiskreditkan TPA TPA-nya, atau DKR, tapi kita tapi buat kita baru. nggak buat baru, Program kita sih, menginsert, program, ya, menginsert program di Di-inject dalam saja, TPA di-inject Inject saja, ya. program. Betul, Seperti itu. Nah, itu salah satunya. Nah, yang kemudian yang ketiga itu terkait dengan gerakan Ayah Teladan Indonesia. Oh, ini untuk Anda nih. Iya. Ayah teladan dan ayah-ayah di luar sana. Dan ayah-ayah di luar Jangan sana. ibu-ibu yang jadi teladan, ayah yang jadi Ayah harus interaksinya maksimal kepada seorang anak. Jangan sampai karena kita sudah memprovide, ini ada uang jajan, nak, pergilah
ini jajan gitu, tapi kita harus hadir secara emosional. Betul tidak Bu Irna ya? Karena seorang ayah, karena fatherless figur di ayah Indonesia itu tinggi, ya Bu, ya. fatherless tinggi. Iya, itu bahaya. Fatherless tinggi, bahaya sekali. Nah, untuk mensikapi itu kementerian kami karena kita nomenklaturnya pembangunan keluarga, tentunya kita lagi mendeliver program itu. Dan kemarin alhamdulillah di Sumatera Utara kita sudah memberi salempang kepada Bapak Gubernur, Bapak Bobi pada saat launching gerakan Ayah Teladan Indonesia di Sumatera Utara yang kita adakan di Binjai kemarin. Dan untuk Ayah Teladan yang ada di Binjai kita sudah menyelempangkan juga kepada Wakil Wali Kota Binjai seperti itu. Ini untuk men-trigger komunitas-komunitas ayah seperti itu memang harus diberikan edukasi bagaimana dalam hal kepada anaknya berinteraksi seperti itu. Nah, kembali ke Bu Irna, secara psikologi mana yang lebih memiliki peran penting dalam tumbuh kembang anak sehingga mereka bisa tumbuh menjadi anak-anak yang generasi emas seperti yang kita cita-citakan, ibunya atau ayahnya nih? sekarang penelitian justru menggambarkan peran ayah lebih penting dibandingkan peran ibu. Ya, karena misalnya anak-anak para pelaku kriminal, para penjahat gitu ya, itu diteliti ternyata kebanyakan lebih dari 90% itu adalah yang fatherless. Jadi dia nggak punya peran ayah. Jadi fatherless ini nggak mesti bapaknya meninggal atau divorce saja ya. Ada, tapi kadang ya tidak berperan gitu. Nah, itu yang berbahaya. Nah, untuk anak perempuan sendiri, ayah sendiri akan menimbulkan kedekatan dengan anak itu dan berpengaruh positif terhadap kepercayaan diri anak gitu, dan kemungkinan dia tidak terlibat dalam kenakalan ya. Jadi itu peran ayah itu sebagai penegak disiplin itu penting gitu kan. Figur seorang ayah ya. Kalau misalnya anak-anak dimarahi emaknya, masuk kiri keluar kanan misalnya, tapi begitu ada peran ayah. Figur ayah masuk ke dalam keluarga Nah, sangat itu sebagai penegak disiplin, otoritas gitu ya, itu sangat penting. Dan itu yang hilang banyak. Ada mau ditanyakan juga nih Bu Irna, mana lebih bagus, mamanya bekerja atau mamanya di rumah? Ya penelitiannya 50-50, tapi terakhir trennya justru yang bekerja lebih baik. Karena misalnya anak relatif lebih mandiri gitu ya, anak juga lebih problem solvingnya lebih bagus gitu ya pada yang bekerja dibandingkan yang tidak bekerja gitu. Karena bukan apa-apa juga ya, sebenarnya kan quality time-nya ya. Ketika bekerja tapi dia punya quality time yang bagus dengan anak, itu mungkin lebih bagus. Ya idealnya ada quantity time sama quality time-nya, itulah idealnya. Sehingga kita harus menyasar juga keluarga tersebut yang mempunyai anak. Jadi kalau di kementerian kami bukan hanya membersamai dengan taman asuh sayang anak, tetapi bagaimana kita mengajar keluarga-keluarga ini untuk lebih intens kepada keluarganya. Ya dari sisi keluarga yang memiliki anak balita, kita berikan edukasi, keluarga yang mempunyai anak remaja, kita memberikan edukasi melalui poktan-poktan tadi, BKB, BKR dan BKL. Seperti itu. Bahkan sekarang ini fenomenanya kan aging population semakin meningkat ya. Aging population semakin meningkat, tentunya kita harus waspada nih. Angka lansia semakin besar berarti ya. Jadi kalau angka lansia besar, ini apa yang akan kita lakukan? Tentunya lansia ini supaya tetap tidak mengganggu bonus demografi dan tetap berdaya, kita juga membersamai dengan quick win kita. Jadi namanya Sidaya atau lansia berdaya. Iya. Sidaya. Ada. Iya. Tambah daya gitu ya. Jangan salah, mereka juga wisuda kalau ikut sekolah lansia. Iya. Jadi ibu-ibu lansia yang hadir ya usia 60 tahun kita kumpulkan ya dalam satu kelas ada 25 orang seperti itu. Kita memberikan edukasi selama 8 kali pertemuan atau 8 kurikulum. Itu apa aja yang diedukasi itu?
Jadi ada standar 1, wisuda S1, wisuda S2, S3. Jadi mulai dari ya macam-macam, mulai dari bagaimana mengecek kesehatannya, kemudian berolahraga, Keterampilan hidup. keterampilan ada juga itu. Nah, jadi kita sekarang ini sedang menggadang-gadang itu gunanya apa? Agar supaya lansia itu berdaya, tidak menjadi beban kepada yang keluarga yang produktif gitu, agar bonus demografi bisa dioptimalkan seperti itu. Nggak terganggu jadi. Nggak terganggu. Nah, Jadi memang pemerintah itu sudah betul-betul mempersiapkan. Sudah hadir, iya. Hanya saja memang kita butuh edukasi nih Iya, saya rasa Bu betul. Fatma kepada Iya. masyarakat yang ada di luar sana bahwa kita nih pemerintah sudah menyiapkan loh untuk kita bisa menciptakan generasi emas tahun 2045. Hanya saja bagaimana kita bisa mendapatkan nih informasi itu. Informasi Jadi tersebut. penguatan kedua belah pihak kan tersampaikan. Iya, gitu ya. benar sekali. Tidak ngomong masalah gizi aja ya. Iya. Wajib juga Jadi kalau di mentalnya. core bisnis kami di dalam terutama kepada percepatan penurunan stunting itu, pencegahan stunting kita kan lebih banyak ke bagaimana kita mengupayakan perubahan perilaku kepada masyarakat yang tadinya mohon maaf ya ada di suatu tempat kita sudah mengintervensi nih jamban yang tidak layak ini kita sudah menyediakan WC komunal seperti itu, tetapi masyarakat sendiri nggak mempergunakan karena budayanya itu ya apalagi yang tinggal di bantaran sungai kan katanya mohon maaf nggak bisa keluar kalau nggak terendam gitu kan iya sampai seperti itu sehingga memang kita harus memang lebih banyak mengedukasi kepada Saya masyarakat. pikir di situ ada Wakbe. Begitu keluar 2000 deh. Emang Wakbe tukang tubuh ya? Wakbe orang kaya. 2000 ya, menunggu 2000. Iya, seperti itu. Ada fenomena seperti itu juga. Apalagi sekarang kan, Bu Erna saya perhatikan fenomena di mana satu keluarga itu dia tidak ada sosok laki-laki. Misalnya nih perempuan, ada mereka mungkin adik-beradik di situ perempuan, ada adiknya yang sudah menikah ternyata bercerai gitu. Akhirnya anak-anak itu dididik sama seluruhnya perempuan. Tapi mereka menemukan sosok laki-laki dari perempuan itu bisa menciptakan masalah enggak? Iya, ya tadi kan tidak ada role model jadinya ya. Anak kan belajar dari misalnya kalau anak perempuan lihat bapaknya, oh nanti kurang lebih saya kalau punya suami punya Kan figur, seperti itulah. figur idealnya seperti apa. Jadi nggak sembarang mau sama laki-laki gitu kan. Artinya kadang kan yang kurang figur kasih sayang ayah, dia cari laki-laki itu hanya sekedar untuk mendapatkan persinggahan aja figur. Sugar. Oh iya, Sugar daddy. belakangan memang kita lihat kan film-film atau mungkin iklan-iklan yang menunjukkan, saya rasa itu tontonan yang tidak kurang-kurang baik ya, karena ya sugar-sugaran itu juga sepertinya kayaknya dihalalkan gitu loh Bu Irna. dinormalisasi. Dinormalisasi saat ini. Banyak hal yang kelihatannya dinormalisasi saat ini ya, kayak katakanlah hubungan seks sebelum nikah Iya, gitu, kayak hal yang biasa, jadi nggak ada lagi nilai sakralnya misalnya. Padahal misalnya mereka yang sudah melakukan hubungan seks sebelum nikah itu cenderung angka perceraian juga lebih tinggi ya, karena apa ya, mungkin kalau dilihat dari segi kecerdasan emosional misalnya, ya dia nggak sabar gitu loh nunggu sampai saat dia boleh gitu ya. Kayak marshmallow eksperimen itu kan, anak-anak dikasih makanan gitu kan. Nanti kamu kalau boleh bisa nunggu, nanti kamu dikasih 2. Tapi kalau kamu nggak bisa nunggu, kamu cuma dapat 1. Ternyata ya kalau kita analogikan misalnya kan, ya mungkin bisa aja kita nggak sabar, ya adalah bablas Makan aja aja. Jadi 2 suaminya. Bukan ya? Bukan ya? Dimakan ini wah. Oh iya ya, permen tadi ya. Wabih jadi lari-lari marshmallow. Ternyata kan yang mampu menunda, itu kan sebetulnya menunda gratifikasi ya, pemuasan ya. Mereka akan lebih sukses dari segi akademis, pekerjaan maupun perkawinan gitu. Karena mereka lebih sabar gitu loh ya sebenarnya kan. Wih, berarti Wabe ini di-cut udah termaksud kategori sabar. Iya, ini kita tahan dulu Pak Bea. Kita tahan dulu. Mungkin kita akan kembali sesaat lagi. Mana kita weh? Titik ngomong. Aduh, sabarnya panjang. Kembali
titik kumpul. Banyak yang Wabi dibahas ya, seru ya kan? Seru. Memang kalau kita berbicara mengenai keluarga ini, Dika, ada banyak hal yang bisa kita bahas dari Generasi anak, emas. ayah, ibu, orang tua, manula, semua bisa kita bahas. Monolog juga bisa. Untuk ini Bu Fatma, kalau misalnya yang sedang mengandung gitu ya kan, ada juga nggak programnya? Jadi kalau untuk yang ibu hamil, kami punya ada tim pendamping keluarga. Oh ada. Jadi tim pendamping keluarga di lapangan itu ada di setiap desa. Di 33 kabupaten ini kurang lebih sekitar 60.000 orang. Oh. Iya banyak. Jadi ini dalam rangka itu tadi menyiapkan generasi emas. Tapi di tim pendamping keluarga ini memang dari sisi mulai pencegahan stunting itu tadi. Oke, Jadi dari mulai awal ya. anak remaja dikawal. Jadi kita bisa mendeteksi remaja yang berpotensi melahirkan anak yang stunting. Jadi kalau Oh, dia umpamanya punya ciri-ciri. iya, jadi kalau umpamanya anak remaja tersebut itu kek ya, anemi, itu berpotensi akan melahirkan anak stunting. Nah, tim pendamping keluarga ini yang akan mendampingi di lapangan. Jadi ada kader KB, ada kader PKK, sama bidan. Jadi ada 3 bidan. itu yang mendampingi di lapangan gitu. Jadi agar supaya tentunya tidak melahirkan anak yang stunting, terus ibu hamil tadi menyinggung ibu hamil juga terdampingi. Jadi ibu hamil itu setidaknya paling kurang lah 6 kali dalam masa kehamilannya itu memeriksakan kandungannya. Nah, itu masyarakatnya yang datang atau Ya. memang pemerintahnya yang Ada yang ngecek-ngecek door to gitu door ya, nih ke suruh. rumah? Ya, jadi kalau terkait hal itu kan kita tadi sudah Teknis menyiapkan itu ya, data ya. data by name by address, berapa ibu yang hamil dalam suatu wilayah, itu tim pendamping keluarga itu yang langsung datang yang akan langsung mendampingi, ya mendampingi. Karena di masyarakat ini, Kak Fatma, agak sedikit takut dan khawatir kalau kita berurusan dengan pemerintah, ya kan? Kita tidak bisa pungkiri itu. Iya. Ketakutan, aduh nanti Bayar gitu. bayar atau bertemu dengan orang yang salah, Ya, ya kan? betul. Joki-joki Iya. atau yang lain. Mana tahu nyamar gitu ya kan. Jadi kan banyak sekali itu Tiba-tiba terjadi nanti kan Bu, di pikir kita tim masyarakat. pendamping, rupanya tiba-tiba Ada tim ini pendamping kan. keluarga. Jadi itu bukan memang kita kemarin rekrut, kita berikan edukasi bagaimana mendampingi. Oh, direkrut juga ya. Iya, kita rekrut kemarin, kemudian kita berikan edukasi, kemudian mendampingi keluarga-keluarga yang ada di lapangan. Gunanya apa itu tadi? Jangan sampai kan kalau lihat ada name tag seperti itu kan udah takut duluan gini dari pemerintah nih. Jangan sampai kita malah tadi kan ada Mekar nih konteksnya. katanya. Ya kan? Makanya ini kader dari lapangan memang kader yang ada memang di ada situ. berarti ya, kader lapangannya. Tuh, kader pemirsa. lapangan. Jadi ada kader KB, ada kader dari PKK sama bidan yang bekerja di lapangan untuk mendamping keluarga tersebut. Nah, seperti itu. Jadi itu upaya apa untuk menekan angka stunting. Stunting seperti itu tadi Iya. benar-benar sekali. Iya. Nah, kalau Bu Irna sendiri, bagaimana cara kita mengatasi nih masyarakat yang memang tidak aware dengan hal-hal, kan pemerintah sudah menyiapkan, Iya, tapi banyak nih. masyarakatnya yang tidak aware. Secara Dan ini mental iya, mereka nggak secara siap, mental. Dan itu ketakutan tadi, wah apa ini, kok didatangin aku gitu. Iya. Gimana nih Bu, cara kita mengedukasi masyarakat supaya memang mereka bisa siap nih didampingi? Karena pemerintah siap mendampingi, kalau masyarakatnya tidak siap untuk didampingi, program itu kan sia-sia Gagal nantinya. juga. Kan. Makanya edukasi itu kan penting ya. Kalau dari dulu kan sering ada iklan layanan masyarakat, Iya. di koran, di televisi gitu. Kemudian juga harus dicari key informan gitu ya. Jadi Betul, betul. misalnya dalam kelompok ini siapa yang jadi tokoh kunci di sana gitu. Dialah yang harus kita rekrut, kita dekati. Oh, influencer. Ah, Iya, influencer. iya, Saya istilah agak bingung sekarang. sedikit tadi. Influencer Influencer. di kelompoknya ya. Ya. Jadi itu yang kita coba dekati dan dia yang harus memberitahu. Ya, mengedukasi tadi. Karena Ya. orang kadang lebih percaya ya dengan influencer tadi Betul, betul. dibandingkan dengan Pemerintah ya. Iya, tapi hanya saja gini juga Kak Fatma, ya pemerintah juga jangan salah memilih influencer gitu. Karena banyak influencer yang bukan malah memberikan edukasi, tapi salah gitu loh. Malah edukasi. menyesatkan. Malah Ya. menyesatkan gitu. Pernah ada kasus gini kan Bu, dia datang kita pikir dari BKKBN, rupanya
selamat rumah Anda dibedah. Jadi bedah rumah. Bagus ya benar rumah. Iya benar. Jadi kita juga menyiapkan data terkait tadi karena bilang bedah rumah, ada rumah yang tidak layak. Ada juga. Ya, ada. Jadi data kami itu rigid. Jadi Bisa Wak Be didaftarkan KPU. Rumah tidak layak. Banyak kali. Iya, iya. Jadi kan dalam rangka keluarga berkualitas menuju Indonesia Emas kita mempunyai indeks pembangunan manusia, pembangunan keluarga, indeks IBANGA namanya, indeks pembangunan keluarga. Jadi dimensinya ada ketentraman, kebahagiaan sama kemandirian. Nah, kita bisa potret berapa keluarga yang tidak punya buku nikah. Seperti itu. Masih banyak itu, Bu. Masih ada datanya saya cek. Wah, luar biasa. Masih ada 8% keluarga yang tidak punya buku nikah. Terendam banjir mungkin kapan Pak? Iya. Saudara Jadi ini, yang tidak mempunyai akta kelahiran ya, itu banyak. masih banyak. Ya. Itu kita bisa tahu. Jadi di dalam pendataan keluarga kita yang selalu running setiap 5 tahun dan dimutakhirkan Keliling ya, setiap tahun itu oleh kader kami, kita mempunyai gambaran terkait dengan pembangunan keluarga yang ada di Sumatera Utara. Jadi kita bisa melihat juga itu tadi seorang ibu yang tidak berpendidikan tentunya tidak mampu memberikan edukasi yang baik kepada anaknya, sehingga bagaimana boro-boro kita mau menuju Indonesia Emas ini saja keluarganya saja nggak bisa diselesaikan. Iya, banyak terjadi itu kan Wak Be. Luar biasa. Karena memang lingkungan pertama itu yang bisa membuat seorang anak sukses ya dari keluarga. Keluarga itu. Pondasi pertamanya itu keluarga. Baru kita ke sekolah dan lingkungan. Iya, betul. Tapi memang keluarga itu nomor 1 ya Bu Erna ya. Kan keluarga Cemara kita nih hijau-hijau. Iya. Selamat pagi Bapak. Kayak COD ya, selamat pagi Pak. Iya pula ya kan. Kalau dari sisi psikologisnya sendiri Bu, mungkin kan tadi peran ayah ya kan. Kalau peran ibunya sendiri? Ya tentu ibu juga udah berperan secara ya. natural ya sudah. Karena melahirkan dia, ada perjuangan di situ tapi ya. tetap harus ada ilmu parentingnya. Ini yang kadang ilmu parenting. Kadang orang hanya mewariskan apa yang sudah dia terima sebelumnya, sehingga makanya misalnya dalam keluarga yang penuh kekerasan, maka itu diwariskan lagi ke anak, anaknya ke anaknya. Nah ini yang harus siklus ini yang harus diputus ya. Iya, karena sampai ya. dampaknya itu terhadap anak tuh sangat buruk ya. Jadi trauma yang berkepanjangan, belum lagi nanti kalau itu berakibat perceraian ya. Anak-anak korban perceraian itu ketika dia menikah, maka peluang dia untuk bercerai juga besar. Karena mencontoh gitu ya. Betul. Selain mencontoh juga ada ini kayaknya ada semacam luka batin yang dia dapat. Jadi misalnya klien-klien yang datang itu yang menikah dengan orang yang istri yang dari keluarga bercerai, itu mungkin ada ketakutan kalau suaminya pun akan melakukan hal yang sama karena dengan sudah pernah yang dilakukan oleh bapaknya misalnya. Makanya mereka cenderung jadi over control ya. Lagi di mana sama siapa dan sebagainya, yang tentu mengganggu gitu ya, sehingga akhirnya menimbulkan konflik. Karena kita udah di penghujung acara nih kan, kita memberikan kesempatan lah untuk closing statement. Mungkin dari Ibu Fatma dulu, baru nanti disambung Bu Erna. Silakan Bu. Baik, kami dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga tentunya garis miring BKKBN sekarang ini mempunyai quick win, yaitu bagaimana mengakselerasi gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting, kemudian taman asuh sayang anak atau tamasya, kemudian lansia berdaya atau sidaya, dan terakhir itu adalah terkait dengan gerakan ayah teladan Indonesia untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045, tentunya dengan berapa penetrasi yang dilakukan di lapangan melalui kader-kader kami yang ada di lapangan, kemudian melalui dengan tenaga lini lapangan kami, petugas KB yang ada di lapangan. Jadi tentunya kami mengajak Bapak Ibu sekalian ya bisa bergabung melalui kelas orang tua hebat ya menuju Indonesia Emas. Kelas orang tua hebat kami sediakan melalui platform kami yang ada di BKKBN Sumut. Terima kasih. Silakan Bu. Baik. Ya, sebetulnya bagus tuh ya kelas orang tua hebat ya, karena ya banyak orang tua tuh yang tidak menyadari ya perannya secara utuh, tidak hadir gitu ya di dalam keluarga. Terbukti misalnya banyaknya keluarga yang fubbing gitu ya, ketika lagi barengan tapi masing-masing sibuk dengan handphonenya. Jadi padahal kehadiran
Sosok. bapak atau ibu di situ tuh sosok. harus ada gitu, sehingga misalnya katakanlah dari hal sederhana kayak makan malam bareng misalnya, itu ternyata terbukti bisa menurunkan angka kenakalan remaja gitu. Siap, Nah, baik. itu yang kadang sekarang sudah terlupakan gitu ya. Jadi kembali ke meja makan ya. Iya. Oke, baik, terima kasih lah Bu Irna, terima kasih Bu Fatma Iya, juga Bu ya. Fatma. Jadi informasi yang Wak B dapatkan hari ini sangat beragam dan betul-betul memberikan edukasi untuk diri Wak B. Ya. Siap menikah ya. Baik pemirsa, siap mungkin menikah. ya inilah mungkin akhir dari titik kumpul kita hari ini. Nanti kita akan bertemu pada episode berikutnya. Mana kita weh? Titik kumpul. Dadah.